Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu wal ngisruna utawi maqalah kang kaping 28. Iku an Sholihin Al-Marqadi. Jadi dari sahabat Sholih Al-Marqadi radhiyallahu an. Annahu stuhune man iku marra liwat sopo Sholih Imam Sholih bibak didiyari ing setengah pira-pira desa. Faqala mongko ngucap sopo Sholih, ya diyar, desa iku aina ana endi-endi ahli kau utawi para penduduk sira. Tegese iku aina endi makni suka kang ngurip-nguripi sira. Jadi suatu ketika Imam Sholih Al-Marqadi niki lewat pada beberapa desa. Lalu secara spontan beliau ini karena sepi nggih desanya itu. Imam Sholih niki bertanya, "He desa, neng ndi pendudukmu kok sepi?" Terus dilanjutkan, wa aina lan endi ngumaruka wong kang padha mbangun sira. Tegese banuka bangun sira. Jadi yang pertama itu endi penghunimu kok ndak enek. Terus yang kedua itu endi sing kok bangun kok ya ndak enek. Mana pendudukmu yang pertama. Terus yang kedua adalah mana orang yang meramaikanmu, mana yang membangunmu. Wa aina sukanuka, wa aina lan iku endi sukanuka wong kang manggon sira. Al aqdamuna hale kang dingin-dingin. Jadi di mana pendudukmu, penghunimu, di mana orang yang membangunmu, dan di mana orang yang tinggal di situ. Fahatafa mongko nyuwara bihi kelawan imam. Jadi ada yang menjawab, ada suara yang tiba-tiba menjawab. Sopo hatifun tanpa rupa. Jadi ada yang menjawab tanpa rupa. Ing kotoat satine pegot. Ing kotongat pegot atau putus. Apa atharuhum asar pira-pira labete ahliha, maksudnya ahli nedar. Tegese ngalamatuhum pira-pira tandone ahli. Jadi putus maksudnya itu tidak ada tanda-tanda adanya kehidupan. Wa baliyat lan rusak, tegese faniyat rusak. Tahta turabin ing atase pira-pira lebu. Apa ajak samuhum pira-pira jasate ahline diyar. Wa baqiyat lan tetep apa akmaluhum pira-pira amale ahli diyar. Qolaid Khalid dadi kalung. Tegese atwakon kalung fi anaki ing atase gulune ahli. Nah, jadi di sini intinya itu ngeten. Cukup nggih rada sulit nggih dipahami mungkin. Jadi intinya di maqalah ke-28 itu Imam Sholih Al-Marqadi niki lewat pada suatu desa dan dia itu bertanya, "Di mana penghunimu?" Nah, terus yang kedua adalah wa aina umaruka, di mana yang membangunmu dulu di mana? Yang ketiga, aina sukanuka. Jadi di mana orang yang menempatimu dahulu? Lalu tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Umume para sahabat, para orang-orang yang sudah makrifat, orang-orang yang sudah luar biasa niku kan
mungkin saja ya, bisa mendengar bisik-bisikan dari yang gaib. Nah, itu fahadafa bihi hatif, jadi ada suara tanpa rupa. Suara tersebut berkata ingkotongat asaruhum, jadi telah putus apa yang telah putus tanda-tanda kehidupan di situ, yang menandakan adanya desa di situ itu telah putus. Yang kedua, wabaliyat tahta turobun. Nah, jadi tahta turobi ajak samuhum, jadi telah rusak jasad-jasad orang-orang yang telah atau penghuni desa tersebut tahta turobin, jadi di atas debu, artinya orang-orang itu sudah mati dan telah dikubur dan bahkan sudah menjadi tanah. Yang pertama tadi maksudnya itu ingkontong asaruhum, tanda-tandanya itu bisa dikatakan warisan-warisannya itu telah hilang. Misalnya rumahnya itu kan, kalau rumah juga tidak lama tidak dipakai itu juga kan rusak. Jadi yang pertama itu lebih ke arah benda, jadi bendanya itu telah rusak. Yang kedua ini telah lebih kepada makhluk hidup. Jadi wabaliyat tata turobin ajak samuhum, jadi jasadnya itu telah rusak. Nah yang ketiga wabakiyat akmaluhum, jadi tetap apa amalnya. Jadi karena dunia ini hanya sementara dan akhirat itu akan selama-lamanya, maka yang kekal itu bukan jasad kita, bukan rumah kita, atau bukan harta kita, tapi amal ibadah kita, baik amal baik maupun amal buruk. Jadi yo sing amal api akan dibalas baik, kalau yang amal buruk akan dibalas dengan keburukan. Jadi Allah itu maha adil, maha segala-galanya. Barang siapa berperilaku dengan baik maka akan mendapat kebaikan juga. Sebaliknya, barang siapa berperilaku kurang baik maka akan mendapat hal yang kurang baik juga. Jadi seperti itu. Di sini makalah ke-28 itu intinya adalah menjelaskan ada 3 hal. Yang 2 itu hilang, yang 1 itu kekal. Jadi yang pertama itu barang-barang itu bisa hilang, baik harta maupun rumah tinggal dan lain-lain itu bisa rusak. Yang kedua itu termasuk jasad orang, jasadnya makhluk hidup, itu bisa rusak ataupun bisa menjadi tanah kembali. Manusia itu kan dari tanah, maka akan dikubur dan menjadi tanah kembali. Yang ketiga itu yang kekal adalah amalnya seseorang. Kalau amal baik maka akan mendapat balasan baik. Begitupun sebaliknya, kalau amal ibadahnya itu kurang baik maka juga akan mendapat balasan yang kurang baik. Jadi itu makalah ke-28 yang disampaikan oleh Imam Sholeh Al-Marqadi radhiyallahu an. Ini masih sahabat Nabi radhiyallahu an. Jadi seperti itu, ada 2 perkara yang hilang dan ada 1 perkara yang kekal. Yang hilang itu barang, benda dan lain-lain termasuk jasad kita nanti. Yang kekal itu adalah amal kita. Mungkin itu untuk makalah ke-28. Intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.